Ya pemirsa, kami lanjutkan kembali Talk to iNews dengan tema kita tunjangan ilegal hari raya. Ada satu hashtag yang tidak sampai viral, tapi cukup menggelitik gitu. Orang-orang yang melihat para netizen di sosial media. Kalau kita lihat di TV Wall berikut ini, kita lihat seperti apa tulisan dari hashtag tersebut. Kami terus bekerja, walau anggaran terbatas, kami tetap semangat. Walau tanpa pencitraan, kinerja kami jangan kamu hancurkan dengan OTT recehan. Nah, ini jadi satu hal yang Reaktif. bagi masyarakat yang di luar dari penegakan hukum, bukan orang hukum, tidak bekerja di lembaga hukum, OTT recehan itu saya sudah menjadi tanda tanya. Berarti ada OTT recehan, ada OTT yang mewah begitu kan? Nah, ini kan benturan yang mau tidak mau terjadi begitu antara satu lembaga dengan antara dua lembaga hukum misalnya seperti itu Pak Firman ya. Ya, jadi disharmoni dalam penegakan hukum, ya, baik disharmoni substantif maupun disharmoni prosedural dalam penegakan hukum itu mesti tidak boleh terjadi. Uniformitas substantif dan prosedural harus terjadi. Dua proses substantif dan dua proses proseduralnya itu harus memiliki standar berpikir yang sama dan komitmen yang sama. Sebab kalau muncul legal gap, ya ada gap hukum, maka tadi saya katakan situasi disharmoni bisa munculkan hashtag semacam ini. Dan kalau ini kemudian berkembang, tentu hubungan baik yang selama ini terjalin dalam konteks bahwa KPK itu menjadi trigger ya dalam pemberantasan korupsi dan menjalin hubungan kemitraan dengan penegak hukum yang lain termasuk kejaksaan dan kepolisian ini bisa memunculkan ya disharmoni akut ya kalau kemudian tadi ya persoalannya dianggap ini kenapa harus menggunakan cara-cara semacam ini kalau tidak bisa dengan sebuah komunikasi yang baik. Sekali lagi saya katakan soal apa namanya hashtag tadi Pak. Ya, hashtag pemberian lebaran tunjangan ilegal ya. Tunjangan sama ilegal. dengan konteksnya dalam beberapa referensi sering disebut sebagai illegal commission lah. Atau abuse of discretion karena ada suatu pemberian atau financial of disguise of payment, pembayaran terselubung ya. Nah, kalau ini tadi kata Mas Febi ini bagian dari tradisi yang berjalan panjang. Saya rasa memang edukasi ini lebih dikedepankan, edukasi dan prevensi daripada tindakan represi. Sebab mob yang semacam ini, gitu ya, legal mob yang semacam ini bisa memunculkan ketidaksiapan, termasuk ignorances, penolakan, bukan kesadaran menumbuhkan, tapi ignorances justru penolakan dan perlawanan. Nah, ini yang harus dicegah. Nanti Mas Febi dan teman-teman harus bisa merumuskan lebih baik lagi bagaimana agar ini yang saya katakan tadi dalam referensi kajian berpikir hukum pidana OTT itu cenderung memang memiliki judicial access, akses peradilan yang bermacam-macam termasuk perlawanan hukum misalnya ya tidak terima dengan upaya-upaya semacam itu maka kemudian menjadi persoalan-persoalan hukum di kemudian hari yang kemudian bisa menjadi soal katakanlah seperti kasus Miranda Rules substansinya bisa saja benar tapi karena prosedurnya kontroversial prosedurnya bermasalah dianggap melanggar hak asasi manusia dan sebagainya. Bangunan-bangunan problem yang semacam ini bisa meruntuhkan esensi penegakan hukum yang substansial hanya karena persoalan prosedural. Nah, kemudian orang meramikan mengatakan ini arena hukum tanpa keadilan gitu ya kan. Nah, kira-kira hal-hal yang semacam ini yang bisa kita prediksi muncul dalam kajian akademis. Karena itu saya melihatnya judicial access ini harus dihindari dalam bentuk judicial notice. Catatan-catatan di kemudian hari bahwa sebisa mungkin pola OTT itu dihindari ketika sistem peradilan pidana sudah mengarah kepada sistem yang lebih modern. Saya rasa banyak cara yang bisa lebih efektif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tradisi yang ilegal ya, tanda kutip itu yang diistilahkan oleh Mas tadi. Satu kewenangan atau juga kewibawaan dari satu penegak hukum, departemen seperti kejaksaan itu juga harus dijaga begitu, Mas Febri begitu. Dan sudah ada kerjasama antara KPK dengan kejaksaan, dengan pihak kepolisian. Tapi di sisi lain masyarakat pun paham kalau memang mereka melanggar, memang ada suap, minta-minta THR, tangkap saja sekalian biar semua orang. Dan banyak orang yang mengatakan jadikan ini satu pelajaran gitu. Tapi masalah kewibawaan ini lagi, Mas Febri kita kembalikan lagi. Juga harus ada satu sistem yang mengatur supaya jangan sampai masyarakat hilang kepercayaan begitu. Saya sepakat dengan Prof. Firman tadi itu mengatakan bahwa ini soal disharmoni dan juga soal perspektif
ya di penegak hukum kita bahwa kalau ada OTT lah, ada pelanggaran lah, itu dianggap sebagai sesuatu menyerang kewibawaan, begitu. Nah, kalau menurut kami perspektif yang seperti ini yang menurut kami perlu diluruskan, ya, bahwa kalau memang ada yang ditangkap, diusut begitu ya, atau di OTT oleh KPK, lihatlah itu sebagai sebuah upaya untuk perbaikan, ya. Kalau memang benar, oh silahkan. Tapi kalau salah ya silahkan dikritik dan digunakan itu untuk membangun, ya, membangun harmoni antar penegak hukum begitu. Dan kalau memang ada KPK yang salah ya kami juga akan dukung itu begitu kan. Kejaksaan atau kepolisian juga bisa kok melakukan penegakan hukum terhadap penyidik KPK ya kalau memang ada masalah begitu. Tidak ada masalah aja, tapi yang harus dibangun itu adalah soal perspektif bahwa kalau ada yang melanggar dan itu pidana ya harus dihukum begitu. Jangan dibela, jangan dilihat itu sebagai sebuah penyerangan terhadap institusi atau juga kewibawaan. Nah, masyarakat juga harusnya juga kalau masyarakatnya melihat bahwa wah ini kayaknya memang benar KPK melakukan itu. Nah, itu juga kritik bagi institusi penegak hukum itu bahwa masyarakat sendiri juga membenarkan itu begitu. Nah, kecuali kalau masyarakat juga melihat kalau misalnya ada sebuah institusi penegak hukum diserang sedemikian rupa terus masyarakat bereaksi membela itu, ya itu artinya memang ada masalah dengan penegakan hukum itu bahwa lembaga itu adalah lembaga yang memang didukung oleh masyarakat. Nah, tinggal sekarang bagaimana penegak hukum yang menurut kami perspektifnya ini masih belum cukup lurus gitu memandang penegakan hukum OTT oleh KPK ini menjadi benar. Nah, itu tanggung jawab pada pimpinan pada lembaga itu. Baik. Dan juga anak buahnya. Mas Febri, tahun 2015 saya teringat ada seminar lembaga penegak hukum, kejaksaan, kepolisian bersama Komisi 3 saat itu. Jaksa Agung Pak Prasetyo mengatakan langsung kepada Ketua Komisi 3, Pak Aziz Samsudin, tolong Pak Aziz, ini kesejahteraan kejaksa itu masih jauh. Apakah ini bisa dijadikan salah satu alasan kenapa terjadinya THR ilegal tersebut, masih ada tindak pidana korupsi terutama di kejaksaan karena masih rendah pendapatan yang mereka dapatkan, bahkan tidak setara dengan KPK begitu? Sebenarnya kan perhitungan tentang antara beban kerja dengan pendapatan atau gaji yang dia dapatkan itu sebenarnya sudah dilakukan. Dan itu dilakukan secara proporsional. Yang menurut kami yang saat ini agak sedikit kurang itu adalah pemotongan anggaran untuk pengusutan kasus korupsi di kejaksaan semuanya. Karena kemarin kan Presiden Jokowi memotong untuk infrastruktur banyak. Namun demikian menurut kami itu tidak bisa dijadikan alasan, ya. Tetap meminta sesuatu dari pihak yang berperkara atau juga pihak yang berpotensi berperkara itu juga tidak boleh. Misalnya yang terjadi di Bengkulu seperti ini. Dan ya kalau menurut kami juga ini juga soal gaya hidup ya di kalangan penyidik juga, bagaimana gaya hidup mereka dan bagaimana kemudian itu juga berdampak terhadap profesionalisme dan juga independensi, objektivitas mereka dalam menangani kasus. Jadi kalau menurut kami tidak bisa juga dijadikan alasan bahwa dengan gaji yang sedemikian terus kemudian itu jadi alasan untuk meminta THR atau meminta imbalan yang lain begitu ya. Misalkan juga memang ini juga ada masalah, misalkan juga ada beberapa jaksa penyidik di daerah misalnya di Indonesia yang daerah terpencil begitu, ketika mengusut kasus anggaran untuk penyidikannya, proses penuntutan dan segala macam itu kurang begitu. Nah, seringkali itu harus merogoh kocek mereka. Nah, ini memang harus diperhatikan ya. Itu memang dimungkinkan terjadi. Tapi itu juga bukan alasan kalau uang prosesnya itu diminta dari terdakwa atau dari tersangka, itu juga boleh, atau dari keluarga tersangka atau terdakwa, itu juga tidak bisa jadikan alasan. Baik, Pak Firman, Mas Febri, kita masih ada satu segmen lagi. Usai jeda berikut kita lanjutkan lagi bagaimana solusinya untuk kita pelan-pelan untuk memusnahkan tradisi THR ilegal atau juga korupsi dan suap ini di Indonesia. Usai jeda yang saat itu, tetaplah bersama kami.